punya bisnis, tapi uangnya sering habis tanpa sadar, padahal merasa jualan terus. Nah, ada kabar baik untuk kalian semua. Hari ini aku bakalan ngasih tips and trick bagaimana mengelola keuangan dalam berbisnis agar tetap stabil dan terkendali. Tipsnya cukup simple dan lumayan penting banget. Tipsnya adalah, tips yang pertama, pisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Walaupun bisnis kita masih cukup kecil, tapi ini salah satu hal wajib loh. Urusan dicampur-campur, kita nggak akan tahu bisnis kita itu untung atau rugi. Tips yang kedua, bisa dilakukan dengan pencatatan keuangan. Yang penting, catat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan. Nah, hal ini nggak perlu ribet-ribet loh teman-teman. Bisa dilakukan dengan cara sederhana, misalkan menulis melalui notes yang ada di HP agar lebih simple. Yang penting, setiap uang masuk dan keluarnya perlu dicatat. Dan tips yang ketiga, jangan lupa gaji untuk diri sendiri. Nah, tentunya gaji untuk diri sendiri ini jangan ambil uang sesuka hatinya. Ambil sesuai gaji yang telah ditentukan. Pastinya kita harus menentukan dulu sebesar apa gaji yang akan kita berikan pada diri kita sendiri. Nah, untuk mengambil gaji itu sendiri, jangan melebihi dari kapasitas yang telah kita berikan sebelumnya. Tips yang keempat, terakhir, jangan habiskan semua keuangan atau keuntungan yang kita peroleh dari bisnis kita. Misalkan sisihkan untuk modal ulang dan dana darurat supaya bisnis bisa terus berkembang. Nah, jadi ingat teman-teman, sekarang bisnis itu bukan cuma soal jualan, tapi soal mengelola keuangan dengan baik dan bijak. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi untuk membantu para pelaku usaha khususnya UMKM, di mana aplikasi ini membantu pelaku usaha tersebut dalam mengelola keuangannya secara sederhana dan juga secara terstruktur. Banyak pelaku usaha yang sering mencampurkan uang pribadi dan juga uang usahanya, sehingga mereka tidak mencatat mana pengeluaran dan juga mana pendapatan, sehingga mereka tidak mengetahui usahanya ini untung dan rugi. Maka dengan aplikasi ini, para pelaku usaha dapat memanage uang pendapatan usahanya. Nah, kita cari saja aplikasinya, yaitu Buku Kas. Kita cari. Nah, ada yang paling atas aplikasi Sepran. Karena saya sudah mempunyai aplikasinya, maka langsung klik saja. Terus di sini terdapat beberapa fitur, ada transaksi, rekening, rekap, hutang, dan juga setting. Nah, apabila ingin menambahkan pengeluaran dan juga pemasukan, klik tanda plus di bawah itu. Terus di dalam rekening, apabila kita ingin menambahkan bank untuk pendapatan kita, kita bisa tulis saja bank apa yang mau kita tambahkan. Misalnya di sini saya menambahkan BSI, langsung tulis saja. Langsung tertambah ada BSI dengan mengetik tanda plus tadi di bawah. Nah, ini ada rekapan nilai uang kita. Apabila berwarna hijau, maka itu kita stabil, uangnya bagus. Nah, apabila kita ingin menambahkan pemasukan, nah kita langsung tanda plus tadi di bawah. Kita tulis saja pemasukannya berapa. Nah, kita di sini menambahkan ulasan atau kategori apa. Misal saya menulis pendapatan hari Selasa. Itu bisa ditambahkan simpan. Nah, otomatis terdapat di sini seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat di bukti rekapan tadi. Ini yang saya tulis. Rekapan uang saya seperti itu. Ini sangat membantu sekali ya. Sekian pengenalan aplikasi untuk pelaku usaha dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan bahas hal yang sering banget jadi pertanyaan saat mulai usaha, yaitu modal usaha dan cara mengembangkan modal. Banyak orang berpikir kalau mau berwirausaha itu harus punya modal yang besar.
Padahal kenyataannya modal itu bukan cuma uang. Modal itu bisa berupa ide, waktu, keterampilan, relasi, dan keberanian untuk memulai. Jadi jangan langsung minder kalau modal uang kita terbatas. Untuk modal uang sendiri, kita bisa memulai dari hal kecil. Misalnya dari tabungan pribadi, patungan dengan teman, atau memanfaatkan peralatan yang sudah ada. Yang penting, sejak awal kita harus mencatat semua pengeluaran dan pemasukan supaya kita tahu kemana uang usaha kita berjalan. Lalu, bagaimana nih cara mengembangkan modal? Yang pertama, pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Ini penting nih. Ini penting banget nih supaya keuangan usaha lebih terkontrol dan tidak tercampur dengan kebutuhan pribadi. Kedua, putar kembali keuntungan dalam usaha. Jangan langsung dihabiskan. Keuntungan bisa digunakan untuk menambah stok, meningkatkan kualitas produk, atau memperluas pemasaran. Kayak kalian nih misalnya punya usaha terus ingin membuka franchise. Nah, kalian bisa nih pakai uang-uang yang hasil dari sebelumnya. Ketiga, manfaatkan pemasaran digital. Promosi lewat sosial media seperti Instagram, WhatsApp, atau TikTok bisa dilakukan dengan biaya minim tapi dampaknya besar. Dengan promosi yang tepat, penjualan meningkat dan modal pun ikut berkembang. Terakhir, jangan lupa untuk terus belajar dan evaluasi usaha. Dari kesalahan dan pengalaman, kita bisa tahu strategi mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Kesimpulannya, modal bukan penghalang utama dalam berwirausaha. Dengan pengelolaan yang baik, disiplin, dan strategi yang tepat, modal kecil pun bisa berkembang menjadi usaha yang besar. Guys, di sini siapa nih kalian yang masih bingung gimana caranya menentukan harga jual yang pas, murah, tapi tetap untung pastinya buat kita? Halo, perkenalkan, aku Intan Nurhadiati Solihah. Di sini aku mau ngasih tutorial ke kalian bagaimana cara menentukan harga jual yang pas, murah, dan pastinya tetap untung. Simak video ini ya. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara menghitung harga jual. Yang pertama, teman-teman tentukan dulu harga modal. Harga modal ini, teman-teman bisa tambahkan harga barang yang dibeli. Kalau misalnya teman-teman jual di barang, berarti teman-teman kasih harga barang yang dibeli atau harga bahan. Setelah itu, teman-teman bisa tambahkan biaya operasional. Biaya operasional ini dia mencakup ongkir atau parkir dan biaya sebagainya. Setelah itu, teman-teman jumlahkan dari harga kedua ini. Contoh, harga barang satu diffuser ini adalah 18.000. Nah, biaya operasionalnya karena kita beli online berarti kita pakai harga ongkir ya teman-teman. Harga ongkirnya 9.000. Lalu teman-teman jumlahkan 0,0017.27.000. Ini adalah harga modal. Setelah ditentukan harga modal, karena tadi harga modal adalah 27.000. Nah, harga modalnya di 27.000. Nah, jadi teman-teman bisa menjual di harga segini paling minimumnya supaya kamu rugi. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat untung, maka kita harus